selamat pagi. Selamat pagi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk pemaparan pembagian ilmu ya. Jadi di sini saya bukan berarti menggurui atau apa, yang jelas saya penimbasan apa yang sudah kami pelajari di Guru Penggerak di modul 1.4 ini, yaitu masalah disiplin positif, budaya disiplin positif, yang mana pada modul ini sebenarnya sangat-sangat sulit ya Bapak Ibu kepada pendidikan Guru Penggerak, tetapi di sini juga banyak kasus-kasus siswa yang perlu kita pelajari kita sama-sama bagaimana cara mengatasi siswa-siswa kita di sekolah ini. Mungkin itu saja untuk pengantar budaya positif. Kemudian pada modul ini kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah memahami apa itu budaya positif kan? Ada nggak kira-kira budaya positif di sekolah yang kita laksanakan? Kebiasaan yang baik harus dilakukan. Bagus. Itu ya, itu adalah budaya positif, adalah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang baik yang dilakukan di sekolah yang bersifat universal, baik untuk yang diarahkan kepada siswa. Jadi mengapa universal? Karena ini budaya yang baik, tetapi untuk kepentingan semua siswa, kepentingan kita gitu, bukan per individu siswa ya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada pertanyaan pemantik yang mana Bapak Ibu setuju atau tidak ya hukuman dapat mendisiplin anak. Terus pertanyaan yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal positif sepertinya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini udah mungkin pernah kita lakukannya Bapak Ibu ya, hukuman dapat mendisiplin anak, itu mungkin pemikiran kita. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin di sini Bapak Ibu dapat memberi komentar, salah satu atau dua orang, silakan ya. Ya Ibu Agus Miyati, silakan. Ya, kalau menurut saya hukum dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa saya setuju ya, karena ada beberapa alasan yang nanti akan saya katakan setelah menjawab yang nomor 2 ya Pak. Yang kedua, pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti antara nomor 1 dengan nomor 2 berkaitan. Saya setuju untuk nomor 1 dengan 2 karena menurut saya alasannya mungkin anak boleh berambut panjang di sekolah, boleh berkuku panjang, boleh berbaju serba apa saja, tapi kenapa dibuat peraturan seperti ini juga kan berhubungan dengan hukuman ya Pak. Kita mau pada saat anak terjun ke masyarakat, mereka tahu bahwa di masyarakat itu punya aturan, maka kita memberikan mereka hukuman kalau mereka tidak menaati peraturan. Dan tentu hukumannya seperti ini kan, membaca, membersihkan halaman. Kalau menurut saya itu sesuatu yang bagus dan bisa mendidik anak hingga jadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Kalau memberikan hukuman berarti kan hal yang salah akan punya sanksi, kan seperti itu ya ridhonya. Lalu kalau yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya rasa jangankan anak-anak ya, ibu-ibu ya, saya setuju kalau kita berhasil dikasih penghargaan ya Pak Cuma ya, pasti senang, apalagi anak-anak gitu ya. Saya rasa saya setuju dengan ketiga-tiganya pertanyaannya. Ya baik Ibu. Sekarang silakan Ibu. Siapa? Saruna. Saya
dengan hormat saya katakan begini Pak Ridwan. Nomor 1 saya tidak setuju. Ya. Nomor 2 saya sangat setuju. Nah, nomor 2 saya sangat setuju. Nomor 1 tidak setuju. Nomor 3 saya setuju. Gitu. Jadi 2 dan 3 setuju. Nomor 1 tidak setuju. Nomor 1 tidak. Iya. Alasannya Pak? Uraian kan begini Pak. Nomor 1 mengapa saya tidak setuju. Ini mengganggu kurikulum merdeka Pak nanti. Artinya kebebasan mereka itu terganggu dengan hukuman itu kan. Nomor 1 itu. Terganggu. Mungkin ya Mam ngomong kita harus marah-marah dikit. Ini terganggu kemerdekaan mereka, kebebasan mereka dengan marah itu kan. Kemudian kedua, ketiga, itu bagus sekali. Nomor 2, nomor 3 saya sangat setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu saya nomor 2 itu bagus sekali buat saya, setuju sekali. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sependapat dengan nomor 3, saya sependapat dengan Ibu Yati. Terima kasih, hanya itu saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya. Silakan Bu. Kalau menurut saya, baik hukuman baik yang pertama, kedua, dan ketiga saya setuju. Kalau nomor 1, khusus nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak tergantung dari jenis hukumannya seperti apa. Kalau itu menurut saya. Ya. Kalau untuk nomor 2 dan nomor 3 itu memang sangat baik. Hukuman yang kita berikan itu akan memotivasinya supaya yang anak tadinya belajarnya masih belum tekun, akan lebih meningkatkan cara belajarnya lagi, motivasi dirinya sendiri. Gitu. Mungkin hanya jadi kesimpulannya baik hukuman baik nomor 1, 2, dan 3 saya sangat setuju. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Silakan Bu Agustina. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Mbak Ridwan. Kalau menurut saya, yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pendapat saya hampir sama dengan pendapat Ibu Maulina. Ya, itu tergantung jenis hukuman dan jenis kesalahan anak. Nah, berat atau tidaknya hukuman itu tergantung dengan jenis kesalahan anak. Nah, lagi pula kita kan sebagai guru ya, kalau memberikan hukuman ya tidak secara fisik lah ya. Paling kita memberi hukuman itu ya yang mendidik. Kalau menurut saya seperti poin nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, itu yang nomor 2 itu saya sangat setuju karena di sini hukumannya tidak secara fisik lah ya. Di sini juga hukumannya membaca. Mungkin kita suruh anak itu membaca buku 1 halaman. Nah, itu juga mendapatkan positif juga bagi anak karena nanti lama-lama kan dia bisa lancar baca, menambah pengetahuan juga. Kemudian membersihkan halaman, itu juga sangat setuju saya ya. Jadi anak juga harus ada tanggung jawabnya, ya. Jadi kalau kita ngasih hukuman juga kita tidak sembarangan. Intinya kita memberikan hukuman itu yang mendidik anak, supaya perilakunya bisa berubah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ini saya sangat setuju, sama juga seperti Ibu Agustina tadi. Jangankan anak-anak, orang tua aja kalau diberi penghargaan ya senang kan, semangat dia dalam melakukan kegiatan itu menambah semangat. Nah, iya. Iya, Bu. Kemudian kayak kita juga mungkin udah kita lakukan juga di sini ya, di sekolah ya. Anak yang berprestasi kan. Setiap akhir semester selalu kita kasih penghargaan ya, kasih hadiah, buku. Walaupun bukunya itu tidak seberapa, tapi bagi anak itu sangat berharga, sangat berkesan dia. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Ridwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agustina Silaturahmi. Baik, saya sedikit mengambil kesimpulan dari anggap ini kasus ya yang perlu kita bedah. Di dalam hukuman atau pemberian hukuman, terus yang ketiga juga ini tergantung dari kebutuhan kita ya, kebutuhan kita dengan anak. Jadi gantung anak, karena ada sebagian anak itu diberi hukuman mungkin menurut kita disiplin ya, tetapi menurut bagi dia sendiri tidak itu. Jadi benar. Di sini kita bukan mencari benar atau salah, tetapi itulah biar kita sama-sama berbagi ilmu lah, sama-sama terbuka. Mungkin pada dasarnya selama ini yang udah kita ajarkan ke anak-anak atau kita kasih hukuman lah ibaratnya ya, mungkin mudah-mudahan tidak itu ya. Kita mikir, oh ini untuk disiplin atau apa gitu ya. Tetapi kebutuhan dia itu tidak seperti itu. Karena mungkin dengan ada hukuman ini kita berpendapat itu bisa mendisiplinkan, tetapi bagi anak itu sendiri dia tidak mendisiplinkan dirinya, dia bisa membuat rasa trauma. Dia juga mungkin mungkin saat kita memberi hukuman mungkin dia bisa disiplin, mungkin besok-besoknya dia bisa mencari, oh saya mau berbuat seperti ini lagi, misalnya seperti tidak seperti itu lagi, tetapi berbuat yang lain lagi, ibaratnya macam penjahat apabila kita di polisi seperti ini, oh mereka cari cara lain untuk gimana dia bisa berbuat. Nah, jadi kalau di sini hukuman dapat mendisiplin itu kembali kebutuhan ke anak tersebut ya. Kalau dia bisa menerapkan itu, oh ini disiplin untuk saya gitu ya. Tetapi ada juga anak yang beranggapan, oh ini saya harus mencari cara lain gitu, biar saya bisa berbuat nakal atau apa dan saya terhindar dari hukumannya. Kemudian memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini juga bisa membuat pemikiran jangka panjang, psikologinya jangka panjang. Contohnya sepertinya saya dulu juga seperti itu ya, ketika saya SD saya pernah mengalami hukuman gara-gara nonton TV ya. Sampai sekarang memang hukuman itu tidak berat, ringan, suruh membaca, tapi sampai sekarang saya masih ingat gitu dengan guru tersebut kan, tapi dalam hal itu saya tidak melakukan, tidak ada perasaan dendam gitu, tidak ada perasaan dendam, malahan saya merasa bersyukur gitu ya. Karena saya mengambil hal itu adalah hal-hal yang positif, tapi tidak semua seperti pemikiran apa yang saya ambil lah. Mungkin ada anak yang berpikir, oh itu hal yang negatif, bapak itu dulu jahat. Nah, dia mikir gitu, tapi dia tidak memikir ke efek dampaknya. Nah, sepertinya kalau saya alhamdulillah bapak itu dalam menghukum saya dulu masih SD, sehingga saya sekarang masih bisa jadi guru gitu ya. Nah, itu kalau kembali ke diri saya. Tapi kalau dia memikir ke bapak itu jahat dulu sering itu ya bapak ibu ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebenarnya ini sudah benar ya, sudah benar. Tetapi ada teori-teori mereka, nanti kita akan lanjut ke teori-teori mereka, bahwa ini ibaratnya sedikit negatif ya, sedikit negatif. Ada sisi negatifnya. Karena nanti setiap anak itu berbuat, dia menghasilkan sesuatu atau apa, berharap ada imbalan gitu ya. Selalu mengharap. Makanya terkadang pernah kita nemu di luar sekolah kita, ketika anak itu sekolah di kota, misalnya dari desa sekolah ke kota, begitu dia menghasilkan nilai yang bagus atau prestasi, dia langsung nuntut kepada orang tuanya, misal ayah atau ibu, saya ini sudah mendapat nilai yang bagus, saya mau minta dibelikan sepeda motor misalnya untuk supaya saya lancar kuliah saya gitu. Nah, jadi sementara orang tua dia atau keluarga dia sendiri
faktor ekonominya lemah gitu ya, mohon maaf ya, lemah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, tidak bisa memenuhi kebutuhan anak ya. Jadi di situ akan terjadi konflik antara anak dan orang tua ya. Tetapi bagi anak yang bagi anak yang berpikir positif, dia akan bagus seperti ini. Oh, udah ini masa-masa saya SD, memberi semangat, memberi dukungan. Tapi ada sisi negatifnya, suatu-suatu sampai udah besar, dia juga nuntut seperti itu, harus ada imbalan. Makanya di kurikulum kita yang baru-baru ini mulai dihapuskan memberi penghargaan itu, segala hadiah atau apa itu. Itulah tujuannya itu ya. Karena ada penelitian yang mengarah ke situ. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama 2.1 disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga yang 2.3 keyakinan kelas, 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian ada 2.6 restitusi segitiga restitusi ya. Kita masuk ke 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini perubahan paradigma yang mana tugas, kita kembali ke saya lagi ya, tugas guru penggerak yaitu membuat perubahan paradigma di sekolah kita supaya anak-anak itu dapat melakukan hal-hal yang positif tanpa melewati hukuman yang namanya hukuman ya. Di sini ada contoh kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Misalnya kita sebagai A dan teman Anda sebagai B ya. Sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi di sini kita membuat secuil kertas yang berupa tulisan masuk di tangan kita. Kemudian tulisan itu mungkin paling bermakna bagi kita ya. Kita genggam kuat-kuat, erat-erat. Terus si teman B ini meminta supaya genggaman ini dibuka. Dia mau tahu apa isinya. Ini menggambarkan bahwa kertas itu ibaratnya itu seperti pribadi kita ya, pribadi intisari dari dalam psikologi kita yang kertas itu ya. Tetapi di sini saya minta misalnya Pak Cuna mempunyai kepribadian seperti ini. Saya minta Pak Cuna, coba Pak Cuna buka apa kemauan Pak Cuna gimana. Terus Pak Cuna tetap mempertahankan, tidak akan membuka identitas diri gitu ya, tidak akan membuka walaupun dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja, membuka kepalan tangan itu gimana caranya itu. Jadi pada kesimpulan ini kita tidak bisa melakukan hal seperti membujuk, mengancam, menghardik, itu tidak bisa. Itu kembali kepada pribadi orang tersebut, dia mau terbuka ke kawannya atau tidak, mau berbagi dengan kawannya atau tidak, itu kembali ke hanya pribadi dia, pribadi masing-masing. Tidak boleh membuka aib sendiri ya Pak Iwan. Iya Bu, ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Ibaratnya ada sifat orang yang mau terbuka gitu, mau curhat, mungkin dia tidak mampu menahan sendiri. Tidak itu. Sharing lah baratnya. Iya, sharing.
Kita lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ada ilusi ya. Ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita bawa ilusi. Misalnya saya bawa ilusi bisa mengontrol siswa kelas 4 atau kelas 5. Pokoknya anak-anak di sini lah kita mampu. Tetapi itu hanya ilusi kita. Misalnya anak-anak mau saya bawakan arahnya seperti ini. Pada dasarnya itu tidak akan terjadi hal yang seperti itu, karena kita kembali ke awal di sini tadi ya, itu kembali ke masing-masing pribadi anak. Nah, yang jelas kita di sini sudah mencoba untuk mengarahkan anak ke hal-hal yang positif, ya, mengarahkan, memberi gambaran dampak positif negatifnya. Di sini mungkin hanya satu ini yang saya beri contoh untuk kita ngejar waktu ya. Kemudian di sini perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kalau menurut teori ini ya, stimulus respon ya. Kalau teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita, kalau di sini kan mencoba mengubah, kita tidak akan bisa mengubah orang lain. Kalau teori kontrol ini kita memberi pandangan, secara tidak langsung kita sudah masuk ke sini mengubah orang itu. Kita memberi pandangan. Misalnya saya memberi pandangan ke Pak Ceruna, coba kita sistem ajarnya seperti ini ya, mau enggak ya Pak Ceruna ya. Nah, tapi secara tidak langsung saya akan membawa Pak Ceruna ke perubahan-perubahan tersebut. Kalau di sini langsung tok, kita mencoba mengubah orang lain, orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaknakan kehendak kita pada orang. Kita mempengaruhi, kita tidak bisa langsung seperti itu. Tapi kalau kita memberi pandangan dengan apa-apa, nah itu kembali ke dia mau pakai atau tidak, gitu ya. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terus ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita melihat anak berperilaku buruk misalnya, mungkin itu menurut pandangan kita. Pandangan anak mungkin dia ada tujuan gitu. Mungkin misalnya saya mau berbuat seperti ini ada tujuan. Nah, tapi tujuan itu berlawanan dengan pandangan kita gitu ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, jadi ini kembali ke yang megang tangan tadi ya. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, hanya diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau marah ini itu kita cepat-cepat. Misalnya kalau kami yang muslim misalnya mengucap istighfar, astagfirullah, untuk mengontrol diri sendiri. Ibaratnya pengendalian diri. Pengendalian. Jadi di sini kita bukan batin mengajar atau itu ya Bapak Ibu. Kita banyak-banyak kembali ke diri kita masing-masing. Oh, ternyata saya salah ya. Saya menghukumi atau menghakimi anak-anak seperti ini. Oh, misalnya saya salah, sistem saya mengajar itu. Jadi di sini gunanya kita untuk berbagi ya. Berbagi bukan berarti kita mau menghakimi salah satu kawan atau ini itu tidak seperti itu. Jadi kita coba berbuka. Jadi di dalam dalam pendidikan guru penggerak itu yang udah saya ambil dari pembelajaran itu, selain dari pembelajaran ini, yang pertama kita banyak-banyak kontrol diri kita masing-masing. Banyak-banyak kembali, oh benar enggak? Ibaratnya saya buat kontrol gitu aja. Kita harus ingat dengan kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini menurut teori stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu benar ya. Kita tidak bisa. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Mungkin di sini udah ada gambaran lah, nggak perlu banyak-banyak, ada gambaran untuk kita.
Ini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin. Jadi yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini yang berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang apa yang dihargai ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi disiplin ini sebenarnya untuk kita mencapai tujuan kita ya, makna kita mendisiplinkan diri. Tetapi kalau orang lain memaknakan itu seperti menghukum. Misalnya, contoh siswa itu datang terlambat. Mungkin hukuman untuk kamu seperti ini. Sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak seperti itu pandangan tentang disiplin. Itu disiplin itu hanya untuk kita, misalnya kalau saya mau sukses, misalnya saya harus disiplin waktu bekerja keras, gitu sepertinya ya. Kalau saya mau pintar, misalnya harus banyak belajar, membaca, mengembangkan diri. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan di sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat menyeluruh. Tidak dengan kita melakukan disiplin ini, kita jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Kita jangan sampai membawa nama-nama suku atau agama gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang di sini ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu ya profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut. Di sini ada teori motivasi hukuman, penghargaan institusi. Ini ada teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Itu adalah motivasi eksternal dari luar ya, dari luar. Apa yang akan terjadi gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu yang seperti apa nama? Yang hadiah, seperti hadiah tadi. Jadi apa yang akan terjadi gitu ya, itu juga dari motivasi eksternal, dari luar, orang yang memberi kita penghargaan. Nah ini untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internalnya itu tujuan disiplin positif itu adalah internal ya, dari kembali ke diri kita sendiri. Di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus memerintah diri sendiri. Jangan sampai ibaratnya kita boleh diperintah orang juga, kita kontrol, harus memerintah diri sendiri. Biar kita melakukan hal ini tidak merasa terpaksa. Ini lanjut ya, dihukum oleh penghargaan. Nah ini ibaratnya kayak tadi ya, jangan sampai penghargaan itu membuat perilaku kita selalu menuntut kepada orang. Ibaratnya kita mendapat penghargaan, begitu kita berbuat menolong atau apa dengan orang lain, berharap misalnya minta upah atau apa gitu. Nah itu yang kembali ke yang pangkalan dari pertanyaan pemantik tadi ya. Takut seperti itu, tapi ada juga yang anak-anak benar-benar tidak seperti itu ya. Ini hanya untuk membatas biar tidak mungkin yang negatifnya itu ya, pandangan negatif.
bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, ini boleh kita lakukan secara ucapan, misalnya beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kita mendekatkan dia, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Ini beri pengakuan secara khusus ini, misalnya ada anak yang telah melakukan hal yang positif, hal yang baik, kita ucapkan terima kasih ya, misalnya. Nah, itu secara khusus. Jadi itu tidak dilihat oleh kawan-kawan yang lain, dia tidak ada rasa kecemburuan. Kemudian kita lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, ya. Pembukaan di sini ada kemarin saya perhatikan. Nah, ini pembukaan, perhatikan. Nilai kebajikan itu rasa empatimu besar sekali. Rasa empati berarti saya melihat. Saya melihat situasi pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Nah, ini saat menolongnya, ini situasi. Ini adalah contoh kendaraan roda 2. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Hah? Itunya. Mulai. Ini ada yang mau menanggapi? Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja harus keyakinan? Sebetulnya kalau peraturan mungkin masih umum, ya beda gitu ya. Kalau keyakinan kelas, berarti kan kelas itu yakin bahwa ini yang akan misalnya dilakukan seperti ini ya. Maka kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, lebih khusus ke kelasnya. Kalau menurut saya, ya, nggak apa-apa Bu, terima kasih Bu. Kalau mengapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan ini dasarnya dari diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau hukuman itu bisa saja orang lain yang membuat dari luar aturan dari luar, gitu ya. Betul. Jadi kalau keyakinan, saya yakin kalau saya pakai helm mungkin saya aman. Ya, itu menyangkut keselamatan. Itu ya kesimpulan dari itu. Kita lanjut, ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kemudian yang mana merupakan keyakinan kelas antara ini dengan sebelah ini, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang mana, kemudian peraturan kelas yang mana? kiri itu peraturan. Ini ya. Kalau yang keyakinan di kanan. Ya, benar ya, benar. Ini kalau sebelah ini adalah peraturan, sebelah ini adalah keyakinan, karena dia ada kami guru dan murid yang saling menyayang. Jadi dia sama-sama dari hati kita, dari hati siswa juga keyakinan sama. Dia ibaratnya tidak ada yang terikat. Kalau sini kan datang tepat waktu mengucapkan salam, ini adalah peraturan, harus. Dan itu mungkin ada anak juga yang tidak mau ucap salam ibaratnya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, itulah bagusnya keyakinan kelas ini, ibaratnya kita dari hati ke hati gitu ya. Iya. Ini ada kegiatan pedalaman. Kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu, silakan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu apa itu? Keyakinan kelas atau apa nih? Tanggung jawab. Banyak nih. Ada langsung ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah rasa tanggung jawab. Keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini banyak ya Bapak Ibu ya. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan dan gitu ya.
dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas itu menghormati. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain, berkomitmen juga ini keyakinan kelas. Ini nanti Bapak Ibu mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita langsung ya. Makanya saya bilang di modul 1.4 ini sebagian dari tugas juga yang harus kita laksanakan di sekolah. Biar kita coba, nanti kita tengok semua kelas, guru bilang ini guru kelas, kita coba terapkan ini, kita pakai keyakinan kelas, gimana kita nengok dampak anak-anak ke depannya. Ini kita masuk ke keempat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Ini ya kebutuhan dasar manusia ya. 2.5 posisi kontrol. Ini ada posisinya, ini ada penghukum. Posisi kontrol ini ya, yang merah ini ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Di sini saya kasih contoh, misalnya ada anak yang melakukan, kemarin saya udah ngambil video di demonstrasi seksual. Saya mencoba mengajak satu orang anak, dia bersalah, misalnya dia datang terlambat, anak tersebut jangan langsung kita beri hukuman, kita coba dampingi dia, kita panggil misalnya Elo, saya cakap Elo kamu kesini dulu. Ya ada apa kata Elo? Elo kira-kira tahu tidak apa kesalahan saya? Tahu Pak, saya datang terlambat. Kira-kira dengan datang terlambat itu bagus tidak Elo? Itu udah masuk ke hati-hati ya, dari hati ke hati. Tidak bagus Pak. Kira-kira apa yang akan Elo lakukan dalam keyakinan kelasnya tuh? Ingat nggak Elo dengan keyakinan kelas? Ingat Pak, saya tidak akan datang terlambat lagi dan saya akan memperbaikinya. Jadi kira-kira Elo konsekuensi nggak dengan kata-kata Elo? Iya Pak, saya akan konsekuensi Pak, saya akan berbalik ke baik. Elo silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Itu seperti itu ya. Cara kita mengatasi anak, tidak langsung langsung jatuh, tidak seperti itu ya. Tapi kita dari hati ke hati. Cara pendekatan biar dia mengakui diri dia sendiri, biar dia menghukumi, menyadari, bahkan menghukumi diri dia sendiri. Itu dia tahu. Nah itu lebih bagus kita coba. Itu Bapak Ibu ya, nanti boleh kita terapkan. Di sini kita ada posisi penghukum, ada posisinya pembuat rasa bersalah, kira-kira bersalah tidak gitu. Itu membuat dia saya bersalah Pak gitu. Terus teman, kita posisi teman, kita gandengi dia, dekati dia dengan secara bergandeng. Kalau bisa jangan berhadapan gini, kalau berhadapan itu agak lain posisi daripada kita bicara dengan cara bergandeng atau sambil berjalan ya, itu beda. Kalau saling tatap muka atau bergandeng itu ada lain. Terus pemantau. Kita juga mengontrol anak itu supaya tidak melakukan itu lagi. Manajer ini adalah supaya kita bisa menetral anak itu kembali ke semula, dia tidak langsung down atau apa gitu. Ini ada juga ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Ini kata-kata yang kalau bisa kalimat negatif. Jadi kalau kita bilang, saya tidak suka dengan kamu misalnya ke siswa, itu akan membuat anak itu merasa bersalah, terus ini bokong. Jadi kan udah ada cara-cara kita tadi ya mengatasi itu. Kita lanjut. Di sini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Lanjut. Ini ada akhir seperti kita diskusi. Di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ada kasus anak tersebut seperti yang Elo tadi lakukan, itu bisa kita tanyakan kepada apa tujuan dia. Misalnya kalau dia datang terlambat,
Kalau dia datang terlambat, misalnya, Elo, apa tujuan kamu datang terlambat? Mengapa kamu bisa datang terlambat? Misalnya seperti itu. Mungkin dia lagi membantu orang tua atau mengasuh adiknya. Itu harus kita dalami juga. Ini kita sebagai manajer, jadi kita bisa mengontrol apa yang telah terjadi gitu ya. Ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini ada kira-kira kalau kamu sudah berbuat seperti itu, apa keyakinan keras kita? Ini sudah kita sepakati kemarin. Nah, ini sepakatannya saya tidak akan melakukan hal itu lagi Pak, karena itu merugikan diri saya sendiri. Nah, ini di sini ya. Selanjutnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan, menstabilkan. Jadi anak itu tidak akan down dalam waktu yang lama. Kita di dalam kita menghakimi dia, kita menanya dia, kita juga menstabilkan. Nah, tidak langsung nekan dia terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia down. Jadi kira-kira bahasanya seperti ini, kira-kira bagus tidak yang apa yang kamu lakukan lagi? Tidak Pak, langsung kita stabilkan ya. Jadi anak itu tidak kembali ke down lagi. Langsung dia masa tenang. Kira-kira apa yang kamu lakukan lagi untuk memperbaikinya? Ya Pak. Validasi kebutuhan. Kemudian guru berkata apa nilai kita percaya. Nah, ini cara-cara kita mengatasi anak-anak yang kasus wajib ini tidak perlu ya Bapak Ibu. Refleksi. Ini ada refleksi untuk kita, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi dalam proses ini pengibasan ini apa yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, bagaimana kita tahu ya bahwa sering peraturan dengan konsekuensi beda, terus memberi hadiah atau apa hukuman, dan saya rasa mudah-mudahan yang ini tidak hanya untuk kita diskusi dan bisa kita terapkan kepada anak-anak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.